Selamat pagi pemirsa. Keputusan MSCI, Morgan Stanley Capital Index, mempertahankan status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi sinyal positif yang membantu menjaga kepercayaan investor dan memperkuat optimisme terhadap perekonomian nasional. Namun, pencapaian itu bukan akhir karena Indonesia masih perlu membenahi banyak hal yang menjadi perhatian investor global. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 22 Juni 2026 dengan tema Bukan Titik Berhenti bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat ya, Mas? Alhamdulillah, Leo. Kita bicara ini saat dolar meninggalkan level 18.000 dan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia sedang menguat kembali setelah sempat terpuruk selama beberapa pekan. Pertanyaannya, Mas Tommy, apa yang harus kita lakukan supaya kemudian penguatan ini benar-benar berkelanjutan dan benar-benar real, Mas Tommy? Ya, memang yang terpenting itu adalah bagaimana secara fundamental berkelanjutan. Karena itu yang memang sekarang perlu diperhatikan adalah bagaimana membuat sektor real, sektor real itu bisa beroperasi secara normal dan mereka bisa meningkatkan produksinya. Yang kedua adalah bagaimana kita dalam waktu ke depan ini mampu mengundang foreign direct investment yang betul-betul masuk ke sektor real, tetap mau menanamkan modalnya. Kalau tidak bisa foreign direct investment, bagaimana membuat para pengusaha dalam negeri kemudian tetap bisa fokus untuk melanjutkan agenda besar mereka, rencana jangka panjang mereka untuk melakukan investasi di Indonesia. Karena kalau pengusaha Indonesia, pengusaha dalam negeri itu tetap berinvestasi, itu akan memberikan confidence kepada para investor asing bahwa memang ekonomi di Indonesia tidak ada masalah. Dan seharusnya memang ekonomi Indonesia tidak ada masalah. Kalau kita melihat sekarang negara di kawasan, di ASEAN, baik itu dilihat dari indikator pasar modal maupun nilai tukar, mereka semua dalam kondisi menguat. Hanya di Indonesia kemudian kondisinya itu kemudian bergejolak. Kembali lagi kita bersyukur seminggu yang lalu ada sedikit perbaikan, tetapi kan belum konsisten, tetap fluktuatif, naik turun, dan sekarang juga misalnya nilai tukar rupiah di akhir pekan lalu sudah mendekati lagi angka 18.000. Artinya sekali lagi secara fundamental persoalannya belum bisa kita selesaikan. Nah, sekali lagi yang dibutuhkan sekarang ini adalah bagaimana membangun confidence kepada para pengusaha, terutama pengusaha Indonesia, untuk tetap mau melaksanakan agenda besar mereka, rencana jangka menengah, jangka panjang mereka untuk berinvestasi. Baik, kita akan bahas itu, Mas Tommy, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026, Bukan Titik Berhenti. Bukan titik berhenti. Di jagat pasar finansial, bahkan di dunia ekonomi secara umum, kepercayaan investor merupakan faktor kunci. Stabilitas pasar akan ditentukan oleh seberapa cakap otoritas mampu merespons dinamika kepercayaan investor. Sedikit saja kepercayaan itu runtuh, maka pasar akan bergolak ke arah negatif. Sebaliknya, ketika kepercayaan bisa dijaga di level tinggi, bahkan secara konsisten terus ditingkatkan, pasar juga akan langsung meresponsnya dengan positif. Hari-hari ini kita mendapat kabar baik dari Morgan Stanley Capital International, MSCI. Lembaga ini baru saja mengumumkan hasil laporan Global Market Accessibility Review 2026 yang salah satu poin pentingnya ialah mempertahankan status Indonesia sebagai negara berkembang emerging market dalam penilaian mereka tahun ini. Meski ada sejumlah catatan, terutama dalam aspek arus informasi, information flow, pasar modal Indonesia yang nilainya diturunkan dari positif menjadi negatif, secara keseluruhan keputusan MSCI dinilai cukup efektif untuk menjaga kepercayaan investor. Keputusan ini menjadi bukti bahwa di mata dunia, ekonomi Indonesia masih dipandang resilient di tengah ketidakpastian kondisi global.
Terlebih, kabar baik itu datang di saat yang tepat, yakni ketika lantai bursa pada sepekan terakhir bergerak dalam tren positif. Indeks harga saham gabungan IHSG sepanjang pekan lalu menguat sebesar 2,82%. Dua fakta tersebut menjadi cerminan dari kian tebalnya keyakinan pelaku pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia. Namun di tengah gelombang optimisme ini, kita harus tetap berpijak pada bumi. Keputusan MSCI memang menjadi katalis positif jangka pendek bagi IHSG. Akan tetapi, dalam jangka menengah panjang, perhatian investor masih akan tertuju pada realisasi reformasi transparansi dan tata kelola pasar modal yang menjadi sorotan utama MSCI sejak awal. Ibarat penumpang di dalam pesawat, kita belum saatnya mematikan tanda safety belt. Perekonomian kita pun belum bisa dikatakan sepenuhnya stabil dan masih rentan terhadap turbulensi global yang sewaktu-waktu bisa datang. Menganggap situasi sudah sepenuhnya aman adalah jebakan yang berbahaya. Pencapaian saat ini kiranya mesti kita lihat sebagai momentum untuk melompat lebih jauh. Ini bukan titik berhenti, bukan pula garis finish. Penilaian MSCI dan penguatan bursa sesungguhnya memberi kita pesan penting bahwa ada beberapa hal di rumah sendiri yang perlu diperbaiki agar kepercayaan investor tak lagi melorot. Kepercayaan investor bukanlah komoditas yang bisa dibeli dengan janji-janji tanpa kesungguhan untuk merealisasi. Kepercayaan hanya akan lahir dari konsistensi, transparansi, dan integritas regulasi yang berjalan beriringan dengan fundamental ekonomi yang kuat. Karena itu, pasar finansial di Indonesia perlu lebih transparan dalam menyajikan data agar investor merasa benar-benar aman. Sistem di pasar keuangan kita juga harus terus dimodernisasi agar lebih cepat dan efisien sehingga kita tidak kalah bersaing dengan negara tetangga yang juga tengah gencar membenahi diri. Pemerintah, otoritas pengawas, dan pengelola bursa harus bersinergi untuk membersihkan praktek-praktek yang bisa menghambat kepercayaan publik. Mereka harus memastikan bahwa pasar keuangan kita bukan sekadar tempat untuk spekulasi, melainkan ekosistem yang sehat, adil, dan kredibel. Momentum ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya layak secara fundamental, tapi juga kredibel secara sistem. Jika kita mampu menjaga integritas pasar melalui transparansi dan regulasi yang rigid, mesin ekonomi kita akan memiliki daya dorong yang kuat. Tapi jangan pula longgarkan kewaspadaan agar kita tidak justru tergelincir di tengah jalan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, editorial Media Indonesia kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Tommy, kalau bicara penilaian MSCI terhadap Bursa Efek Indonesia, sebetulnya yang kemarin itu kan baru review. Tadi di dalam headline news dikatakan bahwa verdiknya, keputusan akhir apakah tetap di emerging market atau tidak itu hari Rabu subuh sekitar jam 3 pagi di Indonesia. Pertanyaannya, di saat seperti ini, apakah kemudian memang lebih baik kita membenahi saja dulu Bursa Efek Indonesia dan ekonomi yang real, tidak perlulah kita glorifikasi yang disampaikan review kemarin, atau seperti apa sebetulnya? Betul, saya kira memang kita harus down to earth, ya kan. Kemudian kita melakukan evaluasi, melakukan refleksi, dan melihat apa sebetulnya masalah yang terjadi dalam ekonomi Indonesia sekarang ini. Karena sekali lagi Leo, sebetulnya tidak ada alasan kita menghadapi situasi seperti ini. Masalahnya adalah kepercayaan pasar terhadap pengelolaan fiskal kita, di mana lebih besar pasak daripada tiang, itu membuat mereka khawatir mengenai keberlanjutan. Itu yang kemudian mereka khawatir, kemudian mereka menunda. Selanjutnya mereka memantau sebetulnya apakah ada perubahan di dalam arah kebijakan pengelolaan fiskal ini. Mereka melihat tidak ada, karena itu mereka kemudian mereka keluar. Itu yang terjadi dalam 3 minggu yang lalu, di mana kemudian
capital outflow-nya itu, market cap di bursa efek kita itu yang tadinya sekitar 15.000 triliun itu turun tinggal sekitar 8.000 triliun. Jadi hampir setengahnya keluar. Sekarang memang kita bersyukur naik lagi ke angka 10 triliun. Tetapi kan masih ada 5.000 triliun yang sudah keluar. Nah, yang sekarang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat Indonesia tetap atraktif, ya kan, tetap menarik. Yang kita khawatirkan besok atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat, ketika keputusan MSCI kemudian hasilnya tidak cukup menggembirakan, itu akan semakin memukul kita. Karena kemudian MSCI bukan segala-galanya, tetapi mereka dijadikan pegangan, indikator oleh para fund manager yang tidak terlalu mengenal Indonesia untuk kemudian mengambil keputusan. Karena itu yang tadi awal kita sampaikan. Sekarang kita harus melakukan konsolidasi ke dalam. Kita pastikan bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Salah satunya adalah bagaimana membuat para pengusaha Indonesia, sekali lagi, PMDN kita untuk tetap melakukan investasi dan melakukan pekerjaan seperti rencana mereka. Yang kedua adalah bagaimana sektor real yang ada sekarang ini tetap berjalan baik, dan kemudian tetap bisa mempertahankan para pekerja, dan bahkan kalau mereka mengembangkan usaha itu akan bisa menarik pekerja baru. Ini yang sekali lagi akan membuat orang di luar bahwa ekonomi Indonesia memang tidak ada masalah apa-apa. Nah, membangun itu, Leo, yang sekarang kita butuhkan adalah membangun bahwa betul-betul ekonomi Indonesia tidak ada apa-apanya. Ekonomi Indonesia itu baik-baik saja, dan kemudian ekonomi di Indonesia masih bergulir seperti biasa. Yang bisa melakukan itu adalah orang Indonesia sendiri. Tapi kalau kita melihat begini, Mas Tommy, ada banyak yang bertanya kepada saya, ya, Mas. Kan kalau melihat angka-angka indikator pertumbuhan misalnya, itu kan masih tetap baik. Ketika triwulan pertama kemarin kita tumbuh 5,61%. Inflasi masih di bawah target rentang. Memang yang melemah ya IHSG, lalu kemudian juga rupiah. Tapi indikator makro yang lain kan masih relatif baik. Yang banyak yang tidak mengerti ini, bagaimana kemudian investor luar melihat tadi selain pengelolaan fiskal, kenapa mereka sebegitu khawatirnya melihat pengelolaan keuangan Indonesia, Mas Tommy? Karena di kuartal pertama kemudian mereka breakdown kan, Leo. Memang pertumbuhannya 5,6 baik sekali. Tetapi dari mana itu berasal? Ternyata berasal dari belanja pemerintah. Memang ada program-program pemerintah yang luar biasa, yang mengeluarkan anggaran cukup besar, yang dalam angka pertumbuhan itu ditangkap sebagai indikator adanya gerakan ekonomi. Tetapi data-data yang lain, ya apakah itu misalnya jumlah kelas menengah Indonesia yang turun 10 juta. Kan mereka juga perbandingkan itu. Dan jangan lupa di kuartal pertama yang kemudian orang khawatir itu adalah ketika defisit anggarannya itu sempat mencapai 0,93%. Yang kemudian orang perkirakan kalau kondisinya tidak ada perubahan dalam pengelolaan fiskal, di setahun kan itu akan 3,6%, berarti di atas batasan 3% yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, kita lihat di kuartal kedua memang ada perbaikan. Nah, sekarang sebetulnya kondisi kita jauh lebih baik dibandingkan di kuartal pertama. Nah, yang kita harapkan sekali lagi, Leo, itu harus direfleksikan di dalam sektor real, di mana kemudian para pengusaha Indonesia itu tetap bisa menjalankan kegiatan bisnis yang normal, bahwa ekonomi Indonesia memang baik-baik saja. Baik, kita harus jeda dahulu, Mas Tommy, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Tommy, kepercayaan itu bukan sesuatu yang mudah diraih dan juga tidak mudah dipertahankan. Ketika sekarang perlahan tapi pasti kepercayaan itu mulai diberikan lagi kepada terutama pasar di Indonesia. Apa yang harus dipastikan oleh terutama pemerintah, Mas Tommy, untuk memastikan kepercayaan itu memang bisa berkelanjutan? Rawat baik-baik. Rawat baik-baik. Dan kemudian tunjukkan bahwa ke depan ini tidak ada kebijakan-kebijakan yang membuat pasar kaget. Ya, kalaupun mau membuatkan kebijakan itu jangan
diumumkan hari ini, besok ibaratnya diterapkan. Harus ada jeda waktu yang memungkinkan semua pihak itu bisa melakukan adjustment, yang penyesuaian terhadap aturan-aturan baru. Dan peraturannya harus sudah sangat jelas dulu ya, baru diumumkan. Jangan kemudian sekali lagi yang membuat yang ditakutkan oleh para pengusaha, termasuk para investor di pasar modal itu adalah kebijakan-kebijakan yang mengagetkan. Karena itu sekali lagi semua harus terencana dengan baik. Sebetulnya arah kita mau kemana? Yang tadi di headline-nya sudah disampaikan oleh Menko Erlangga Hartarto bahwa pemerintah akan mencoba dan terus melakukan penetapan arah kebijakan ke depan yang lebih jelas, yang betul-betul pro kepada dunia usaha, dan kemudian kita jangan panik terhadap apa yang terjadi dengan MSCI, tetapi kita melakukan konsolidasi. Hal-hal seperti itulah yang perlu kita lakukan. Nah, kembali lagi dalam jangka pendek yang perlu sekali lagi saya betul-betul saya tekankan loh, bagaimana sektor real di Indonesia itu bisa berjalan seperti biasa. Dukungan terhadap pergerakan sektor real itu menjadi sangat penting, termasuk persoalan energi. Nah, sekarang ini misalnya mulai ada keluhan beberapa pemadaman yang terjadi yang mengganggu proses produksi. Ini harus dipastikan bahwa ke depan ini segalanya bisa berjalan baik, dan sektor real kita berjalan normal, itu yang akan memberikan kepercayaan kepada semua pihak bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Kita harap itu yang akan terjadi. Mas Tommy, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, semua pihak, baik pemerintah, otoritas pengawas, dan pengelola bursa harus bergotong royong membersihkan bursa agar bisa menimbulkan kepercayaan publik. Mereka harus memastikan bahwa pasar keuangan Indonesia adalah ekosistem sehat, adil, dan kredibel. Saya, Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.